Tidak hanya di Bekasi, saudara, banjir yang terjadi pada Selasa kemarin menyebabkan bocah 12 tahun di Tangerang Selatan meninggal dunia. Korban ditemukan setelah tim SAR mencari hingga 2 km dari jatuhnya korban saat banjir. Duka mengarungi keluarga korban banjir di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Putra mereka yang masih berusia 12 tahun ditemukan meninggal dunia. Korban diketahui terjatuh dan terseret banjir di sekitar perumahan di kota Tangerang. Atas kejadian ini, lurah setempat mengimbau warganya agar berhati-hati saat banjir datang. Ketemu jam 7 pagi di daerah Fortun, sudah termasuk kota Tangerang. Ya selanjutnya dari tim masih bahkan kita inisiatif lurah membuat surat semacam kayak himbauan ke RT RW nanti kalau musim banjir itu anak-anak bisa ke sungai. Pemerintahan kelurahan Pondok turut berduka cita atas musibah warga saya. Korban meninggal dunia akibat banjir ditemukan sekitar 2 km dari lokasi pertama kali terjatuh. Selain satu korban meninggal yang telah ditemukan, tim SAR masih mencari satu korban lain yang juga terseret banjir. Rizky Torik, Kompas TV, Tangerang, Banten. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut korban meninggal akibat banjir sebanyak 9 orang. 3 korban meninggal akibat banjir di Jakarta, 4 orang di Kota Bekasi dan Tangerang Selatan, 2 orang. Sementara itu, hingga hari ini banjir masih merendam permukiman warga Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat banjir yang tidak kunjung surut, warga pun membuat tempat darurat untuk tetap bisa menempati rumah. Selain merendam permukiman, banjir juga masih merendam sebuah sekolah dasar negeri di kawasan ini. Informasi terkini banjir di Jakarta Utara disampaikan jurnalis Kompas TV Christian Greg. Greg, selamat sore. Apa yang paling dibutuhkan korban banjir di sana? Yang paling dibutuhkan adalah tentu airnya reda atau surut, Riko. Karena ini adalah kejadian kedua, Anda sebutkan tadi. Di Teluk Gong adalah kejadian kedua. Anda sebutkan tadi bahkan warga untuk bisa bertahan di rumahnya harus membuat tempat darurat. Salah satunya contohnya adalah di belakang saya. Kalau Anda lihat ini ada wajan, ada LPG, ada kompor gas. Ini adalah sebenarnya jalan dekat warung. Akhirnya kemudian dapur dipindahkan di bagian depan memakai steger pinjaman. Ini kalau Anda lihat ada banyak sekali bahkan ada ini milik Ibu Rosida, saya sudah izin untuk ngambil gambar. Anda bisa lihat semua speaker, bantal, kipas angin semua ditaruh di atas karena memang sejak Januari lalu sudah beberapa kali terjadi banjir. Banjir besar 2 kali kita tahu. Nah, ini adalah salah satu RW 10 di Teluk Gong, Jakarta yang masih terendam banjir. Dari Selasa lalu sangat tinggi memang karena memang intensitas hujan begitu tinggi pada Senin malam. Saya sudah bersama dengan Pak Kamto. Pak Kamto ini adalah suami Ibu Rosida. Ibu Rosida nanti gabung ya bersama kami turun ke bawah. Pak Kamto, saya izin nanya. Ini berarti ini RW 10 Anda katakan. Bisa cerita dulu yang kejadian banjir kemarin tingginya sampai kapan? Sampai di berapa meter? Kalau kemarin tingginya sekitar 140 karena saya udah begitu ketinggian saya ukur pakai meter. Jadi perkiraan 140 dari warung saya gitu. Oke. Kemarin yang Pak Kamto maksud adalah hari Selasa ya, karena Senin malam hujan gede gitu ya? Iya betul, paginya pas air tuh ngalir tapi nggak secara kencang. Kalau waktu tahun baru tuh paginya air kencang banget tuh ngalirnya. Nah, kalau ini hari kan Selasa kemarin tuh kayak pelan-pelan kayak kiriman gitu. Cuman nggak terlalu kencang kirimannya. Oke. Pak Kamto, ini kan masih merendam. Anda bisa jelaskan, ini berarti ini RW 10, ada 14 RW betul ya di Teluk Gong ya? Kalau 14 RW sebetulnya di 14 RT. Ya. Kalau masalah di Pejagalan tuh ada 18 RW. Nah, semua terendam tuh? ya sebagian di RW 18 sono sih nggak kerendam karena turunannya dari jembatan 3 ke sono. Kalau ini lebih parah lagi di RW 13 tuh yang dekat Teluk Kintan masih dalam. Pak Kamto tentu berharapannya adalah airnya surut. Selama menunggu airnya surut, apa yang Bapak harapkan bisa dibantu sama pemerintah atau semua pihak yang mungkin bersimpati dengan keadaan Bapak sampai harus bikin dapur darurat di depan warung? Ya, karena saya sudah biasa gitu loh. Banjir-banjir tahun-tahun yang lalu tuh yang dulu-dulu saya udah rasain semua. Jadi kalau saya yang ngungsi jauh juga istilah gimana kalau buat di wilayah gitu kan. Kalau buat tahun-tahun yang lalu yang pertama-tama itu sampai orang Cina pada ngungsi,
sampai pada kehilangan barangnya kan. Kalau sekarang tahun kemarin begitu banjir kan ada yang main perahu, jadi kayaknya dibikin heboh aja enak gitu. Akhirnya bukan dibilang menikmati sih saudara, tapi kemudian akhirnya menyesuaikan diri, termasuk Pak Kamto yang buat akhirnya dapurnya dipindahkan dari dalam warung langsung buat ke atas. Ini Pak Kamto pinjem kan ya? Iya, ini steker karena pinjam, ya terpaksa ada ya udah pakai aja gitu. Oke, Bu Rosida sini gabung aja deh. Ini saya mau nunjukin Pak Kamto, makasih. Ini airnya yang kemarin saudara sampai di sini, jadi ketinggiannya sekitar 70 cm betul ya? Yang Selasa kemarin 70 cm. Nah, ini saudara bisa Anda lihat bahkan sampai tempat tidur dipindahin, kaca dipindahin, terutama gini-gini ya, ember dipindahin. Jadi Bu Rosida setiap hari, ini udah berapa hari? Selasa, Rabu, Kamis sekarang? Iya. Udah 3 hari kayak gini? 3 hari, iya. Masaknya gimana tuh? Di atas, masaknya di atas, papa semua rutinitas di atas semua. Kenapa kepikiran akhirnya kemudian ya udah deh pindahin ke atas aja? Capek beres-beres setiap ada banjir. Oh, Bu Rosida geser dikit deh, geser dikit ke sini ke kanan. Nah, listrik tapi masih hidup ya saya lihat ya? Masih. Oke, masih ya. Dari pertama banjir sampai sekarang masih belum padam. Bu Rosida, nih hujan ini katanya, ini bisa sampai Maret kata BMKG. Ini mungkin akan ada hujan terus. Bu Rosida nggak niat buat ke tempat lain, minta relokasi gitu? Enggak lah, di sini aja. Di sini aja? Iya. Oke. Jadi Bu Rosida bikin dapur darurat karena mau tetap bertahan di sini? Sama anak-anak sama suami. Yang tertinggi itu bulan Januari awal betul ya, 140 cm tadi disebutkan. Nah, waktu itu kemana? Ini 140 cm mungkin bisa setinggi kita nih. Saya mah mungkin tenggelam kali. Saya waktu itu pas banjir yang tahun baru ke rumah ponakan. Oh, akhirnya pindah juga Iya. ya ke rumah Enggak, pas tahun barunya emang tiap tahun baru saya pergi ke tempat saudara main gitu. Oke. Kebetulan memang main. Oke, terima kasih Pak Kamto, Bu Rosida, terima kasih. Saya mau menunjukkan pada Anda, saya harap nggak backlight supaya nggak bisa menutupi. Tapi di bawah saya ini ada banyak sekali sampah. Juru kamera saya akan menunjukkan ini sampah karena memang ini semalam atau kemarin bahkan sangat banyak sampahnya karena diduga atau disebutkan oleh warga sekitar berasal dari sampah-sampah dari Kali Angke. Ini banyak sekali tadi saya lihat plastik mungkin tidak terlihat baik di layar kaca karena memang airnya keruh dan agak berbau. Disebut saya katakan tadi dari Kali Angke. Tapi saya mau menunjukkan kepada Anda selain Ibu Rosida dan Pak Kamto yang sudah berusaha untuk menyesuaikan diri dibanding dengan pindah ke pengungsian. Nanti juru kamera saya Ferry akan pelan-pelan menuju ke bagian rumah lain, itu bisa Anda lihat di sana. Jadi rumah di sini Riko dan juga saudara itu dibuat memang tinggi karena memang ini menjadi langganan banjir. Bisa Anda lihat aktivitas masih tetap terus berlangsung di tengah ada air seperti ini pun masih tetap jualan. Saya tadi berkeliling karena disebutkan tadi ada 14 RT, ada 10 RW di sini, relatif semuanya masih terendam banjir sekitar 30 cm sehingga kemudian warga tetap beraktivitas, yang bawa motor tetap masih bisa nyala mesinnya. Nah, ini tentu sudah mulai surut. Diharapkan di sini sih mendung. Semoga nggak hujan lagi karena setiap kali hujan disebutkan ada 2 penyebabnya kalau di Teluk Gong. Kali Angke meluap dan juga karena ada hujan lokal, drainase di sini juga belum dibersihkan. Bahkan saya lihat banyak sekali sampah di di drainasenya. Riko. Jurnalis Kompas TV Christian Greg langsung dari Teluk Gong, Jakarta Utara.